Kadang-kadang pegal, ya datang saudara, minjam, nggak kembali, minjam lagi. Yang kemarin aja belum bayar. Seolah-olah lupa. Bahkan pegalnya kadang-kadang minjam uang, nggak bayar, tiba-tiba beli barang mewah depan kita. Saya baru ganti handphone bisa. Pegal nggak tuh? 3 kali pinjaman nggak kembali, tiba-tiba beli handphone baru, cash. Cuma sekalian, kalau hal-hal seperti ini Anda persoalkan, selesai sudah hubungan keluarga. Terus bagaimana? Kalau udah seperti itu, minta ganti daripada Allah. Ya Allah, saudaraku ini tidak mengganti, berarti kaulah yang mengganti. Ya Allah, gantilah. Anda pun kalau sebenarnya jujur, pinjaman-pinjaman saudara yang nggak kembali itu tidak bikin Anda miskin kan? Bikin Anda miskin kan? Ini adik saya minjam, ini tante saya minjam, dan itu nggak kembali. Oke, nggak kembali, berapa jumlahnya? Puluhan juta. Oke, Anda jadi miskin nggak? Enggak. Jangan salah ya. Kalau hidup Anda tidak lantas jadi miskin, anak-anak Anda tetap sehat, bisa jadi itu semuanya lapang dada Anda atas keluarga yang pinjam tak kembali. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Panjang usia dan kesehatan adalah nikmat terbaik setelah Islam dan iman. Dan hingga saat ini Allah masih amanahkan usia ini untuk kita jalani, dan Allah pun masih lindungi kita di dalam kesehatan yang sangat bagus. Mudah-mudahan semua nikmat-nikmat ini menjadi syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segala pihak yang masih memberi kita amanah untuk melanjutkan kajian ini hingga saat ini. Mudah-mudahan segala kemudahan, segala izin oleh pihak-pihak terkait menjadi catatan kebaikan mereka di depan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang saya hormati, kadang-kadang saya berpikir seandainya bulan setahun itu bisa seperti Ramadan, harapan surga kita itu sangat besar. Sayangnya Ramadan kita hanya sebulan dalam setahun. Sekiranya setiap bulan dari 11 bulan tersebut bisa menyamai Ramadan, sekali lagi harapan dan optimisme surga kita insya Allah sangat besar. Jadi maksud saya jemaah sekalian, mari sama-sama berusaha agar bulan-bulan non-Ramadan bisa mirip dengan Ramadan itu. Betapa mudahnya kita salat malam di Ramadan, betapa mudahnya kita banyak tilawah dalam Ramadan. Rasa-rasanya sholat jamaah kita pun disiplin sekali di bulan Ramadan. Ditambah lagi sedekah dan kedermawanan kita pun lebih tinggi di bulan Ramadan itu. Tentu di samping itu adalah kita berpuasa. Jadi kalau ibadah-ibadah Ramadan itu bisa Anda pindahkan di bulan-bulan selain Ramadan, sekali lagi itu insya Allah tanda yang sangat baik untuk kehidupan akhirat kita. Baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mengawali kajian kita hari ini ada 3 pesan singkat. Mungkin juga tidak singkat kali. Pesan 1 dan pesan 2 adalah tentang zikir, dan pesan yang ketiga adalah tentang akhlak. Adapun tentang zikir jamaah sekalian, ada satu zikir
dalam penjelasannya Nabi kita mengatakan zikir ini sangat dikagumi oleh Allah dari manusia. Biasanya kagum itu hubungannya dengan ketidakberdayaan, ketidakmampuan. Saya lihat orang yang bermain bola luar biasa, lantas saya kagum karena saya nggak bisa. Seandainya saya pintar main bola, saya nggak akan kagum dengan pemain-pemain bola itu. Jadi intinya dalam bahasa manusia sehari-hari kita, kagum itu selalu berhubungan dengan ketidakmampuan. Tetapi Allah yang maha mampu segala-galanya, ternyata punya rasa kagum juga. Nah, cuman rasa kagumnya Allah tidak berhubungan dengan ketidakmampuannya Allah. Rasa kagumnya Allah karena dahsyatnya yang nampak dan terdengar oleh Allah itu. Baik, apa zikir yang membuat Allah sangat kagum dengan seseorang? Zikir itu berbunyi, La ilaha illa anta. Inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Insyaallah Anda udah hafal semuanya, tinggal urutannya saja yang perlu diingat-ingat. La ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Saya ulangi yang ketiga. La ilaha illa anta. Inni qad zalamtu nafsi. Faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apabila seseorang membacakan zikir ini, Allah menjawab, abdi arafa anna lahu rabban yaghfiru wa yu'aqib. Hambaku benar-benar sadar bahwa dia memiliki Rabb yang mampu menghukum dan mampu mengazab, hingga ia minta perlindungan dan ampunan atas dosa-dosanya. Nah, Nabi kita mengajarkan zikir ini tanpa dihubungkan dengan waktu khusus. Yang artinya ini salah satu zikir alternatif Anda di waktu-waktu bebas. Waktu bebas artinya kapanpun Anda mau. La ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi zulman qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baik. Kalau belum hafal juga nanti saya kirimkan ke grup insyaallah taala. Lalu pesan yang kedua adalah zikir yang dibahasakan oleh Al-Qur'an, begitu juga oleh Nabi kita dengan al-baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat artinya kebaikan-kebaikan yang abadi. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi kita menjelaskan al-baqiyatus salihat, kebaikan-kebaikan abadi dalam ayat ini maksudnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi itu ada 4, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Keempat hal ini dalam bahasa Al-Quran dinamakan dengan al-baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat ini dalam Al-Quran 2 kali
disebutkan oleh Allah. Pertama dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Yang kedua dalam surat Maryam ayat yang ke-76. Dalam surat Al-Kahfi itu Allah berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat." Sampai akhir. Jadi dalam ayat ini Allah mencoba memperbandingkan harta dan anak-anak di satu sisi, al-baqiyatus salihat di sisi yang lain. Harta, al-malu, anak-anak, wal banun, ini hanya manfaat sepanjang usia saja. Hanya manfaat sepanjang usia. Adapun manfaat untuk kehidupan ke depan yang tidak berujung sama sekali, itu hanya al-baqiyatus shalihat. Usia Anda berapa tahun? 80 tahun? 90 tahun? Ternyata al-mal wal banun itu hanya memberi manfaat sebatas usia yang terbatas. Adapun untuk kehidupan tanpa batas ke depan, manfaat yang akan menjadi manfaat bagi Anda adalah al-baqiyatus shalihat. Semua amal saleh adalah al-baqiyatus shalihat. Lebih khusus lagi al-baqiyatus shalihat itu adalah 4 zikir tadi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Di antara keagungan zikir al-baqiyatus shalihat ditegaskan Nabi kita dalam hadis Ibnu Abbas bahwa Allah Azza wa Jalla tidak pernah menjawab doa seorang hamba secara langsung kecuali ketika hamba meminta sambil mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dalam hadis itu seorang Badawi menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu beliau berkata, "Ya Rasulullah, alimni khairan." Wahai Rasulullah, ajarkan aku kebaikan. Maka Nabi ajarkan kepada beliau al-baqiyatus shalihat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Keluarlah laki-laki ini sambil menghitung zikir yang 4 ini. Beberapa langkah setelah meninggalkan Nabi SAW, dia mundur kembali. Menjumpai Nabi SAW. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ini 4 hal ini untuk Allah. Subhanallah, alhamdulillah, ini semuanya untuk Allah. Untuk saya apa?" Kata Nabi SAW, apabila setelah membacakan 4 zikir ini kamu mengatakan Allahumma ghfirli, Allah menjawab, ajabtu, akan kukabulkan. Apabila kamu kemudian membacakan Allahumma arhamni, Allah menjawab, ajabtu, akan kukabulkan. Apabila kemudian kamu berdoa Allahumma rzuqni, Allah akan menjawab, qad ajabtu, akan kukabulkan. Jadi pengantar terbaik doa Anda adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sebagai tambahan lagi adalah Anda antarkan doa Anda dengan 1 pujian yang membuat 30 malaikat berebut menuliskan pujian tersebut. Apa itu? Iya. Maka mulai hari ini Anda kalau akan berdoa, angkat tangan, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Begitu Anda awali, Anda ucapkan alhamdulillah tersebut,
30 malaikat berebut siapa yang pertama kali mencatat dan menyampaikannya kepada Allah. Setelah Anda membacakan hamdalah itu, sambungkan pujian berikutnya. Karena doa diawali dengan pujian. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Apapun doa Anda setelah membacakan Al-Baqiyatus Shalihat, semuanya dijawab oleh Allah. Qad ajabtu, qad ajabtu, qad ajabtu. Akan kukabulkan, dan akan kukabulkan. Nanti setelah itu baru Anda baca salawat. Jadi, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Bacakan bangsa 5 kali. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Setelah itu barulah Anda meminta. Baik. Ini keuntungan besar pertama, membacakan subhanallah walhamdulillah sampai akhir sebelum berdoa, bahwa apapun permintaan Anda nantinya akan dijawab oleh Allah. Qad ajabtu, akan kukabulkan apabila permintaan itu Anda awali dengan al-baqiyatus shalihah. Kalau Anda lihat di ayat-ayat yang tadi menyebutkan Al-Baqiyatus Shalihat, 46 surat Al-Kahfi, 76 surat Maryam. Di kedua ayat ini Allah sebutkan 3 keuntungan besar membacakan zikir Al-Baqiyatus Shalihat. Keuntungan yang pertama, khairun inda rabbika thawaban. Bahwa Al-Baqiyatus Shalihat adalah khairun inda rabbika thawaban. Adalah ibadah dan amal terbaik pahalanya di depan Allah. Semua kebaikan Anda menghasilkan pahala. Tapi apa kebaikan dengan pahala terbaik? Jawabannya Al-Baqiyatus Shalihat. Maka Anda lihat salat dari awal sampai akhir semuanya adalah zikir. Dan zikir salat ini tidak keluar dari Al-Baqiyatus Shalihat. Allahu Akbar, awalnya salat, bukankah itu Al-Baqiyatus Shalihat? Ketika Anda rukuk, bukankah di sana Anda tasbih, dan tasbih bagian dari Al-Baqiyatus Shalihat? Kemudian Anda ucapkan alhamdulillah, bukankah itu bagian dari Al-Baqiyatus Shalihat? Tasyahud Anda ucapkan syahadat, bukankah itu bagian dari Al-Baqiyatus Shalihat? Maka ibadah dengan pahala terbaik di depan Allah adalah Al-Baqiyatus Shalihat. Khairun inda rabbika thawaban. Yang kedua apa? Khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Bahwa Al-Baqiyatus Shalihat ini menghasilkan dan memudahkan keinginan-keinginan terbaik. Menghasilkan, membuahkan dan memudahkan keinginan-keinginan terbaik. Maksudnya apa? Anda dan saya punya banyak keinginan. Alhamdulillah kita orang yang dianugerahi iman. Sehingga apapun keinginan kita nggak akan menjadikan itu sekedar lamunan dan cerita saja. Tapi semua keinginan-keinginan itu akan kita jadikan doa-doa kita di depan Allah Azza wa Jalla. Nah, lalu Allah Azza wa Jalla berfirman bahwa Al-Baqiyatus Shalihat memudahkan seseorang menuju keinginan terbaik. Jadi kalau ada satu keinginan Anda, ucapkan Al-Baqiyatus Shalihat. Insya Allah sesuai dengan janjinya Allah. Al-Baqiyatus Shalihat ini mengantarkan dan memudahkan Anda kepada khairun amalah. Kepada keinginan-keinginan terbaik. Bahkan jamaah sekalian, zikir Anda untuk keinginan lebih baik daripada doa Anda untuk keinginan tersebut.
Ya Allah, aku minta A, aku minta B. Itu Anda berdoa untuk keinginan. Atau yang kedua, Anda punya satu keinginan, Anda tidak memintanya dengan doa, tapi Anda memintanya dengan zikir. Mana yang terbaik? Jemaah sekalian, meminta keinginan menggunakan zikir lebih utama daripada minta keinginan dengan doa. Dua-duanya kebaikan, tapi mana yang lebih baik? Meminta keinginan dengan zikir lebih utama daripada dengan doa. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas. Hadis ini didhaifkan sebagian ulama, tapi yang betul ini adalah hadis yang bisa dijadikan hujjah. Kata Nabi sallallahu, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man syaghalahu zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti sa'ilin." Artinya, siapa yang sibuk berzikir sehingga tidak berdoa, akan kuberikan kepada orang yang berzikir ini yang lebih baik daripada apa yang kuberikan kepada yang berdoa. Hadis qudsi ya, Allah berfirman, siapa yang sibuk dengan zikir sehingga tidak berdoa, akan kuberikan yang lebih baik kepada orang yang berzikir daripada yang diberikan kepada orang yang berdoa. Nah, jadi kalau ada keinginan-keinginan Anda, berzikirlah, al-baqiyatus shalihat, kemudian niatkan sebagai ikhtiar agar dimudahkan oleh Allah sampai pada keinginan-keinginan tersebut. Lalu di bagi ayat 76 surat Al-Anbiya, Allah berfirman, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maraddah. Al baqiyatus salihat adalah pahala terbaik di depan Allah, wa khairum maraddah, dan kesudahan terbaik. Kesudahan terbaik di depan Allah, Anda masuk surga, dosa Anda diampuni, timbangan kebaikan Anda akan diberatkan, dan ini semuanya tercapai antara lain dengan kesungguhan membacakan al-baqiyatus shalihat. Nah, baik jamaah sekalian, ini faedah yang kedua. Yang pertama tadi adalah zikir yang membuat Allah kagum, dan yang kedua adalah zikir yang membuat doa Anda dijawab oleh Allah, qad ajabtu, zikir yang membuat keinginan Anda insya Allah tercapai dengan mudah, yaitu al-baqiyatus shalihat. Nah, adapun pengantar yang ketiga jelang pembukaan kajian Madarijus Salikin adalah satu akhlak ya. Pesankan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Hadis ini hadis yang sahih. Dinyatakan antara lain oleh Al-Arnaud rahmatullah taala alaihi. Kata Nabi SAW, inna a'jala ta'ati thawaban silatur rahim. Kata Nabi SAW, kebaikan paling cepat berbalas adalah silaturahim. Jadi sejumlah kebaikan-kebaikan, semua kebaikan dibalas oleh Allah. Ada yang ditunda, ada yang disegerakan. Tapi kebaikan paling cepat mendapatkan respon dari Allah, balasan dari Allah, adalah silaturahim. Hatta inna ahlal baiti la yakunu fajra fatanmu amwaluhum wa yakthuru adaduhum. Sampai-sampai kata Nabi, satu keluarga mereka hidup dengan dosa-dosa. Tapi tiba-tiba harta mereka berkembang dan jumlah mereka bertambah. Harta berkembang itu jelas,
jumlah mereka bertambah, jelas juga. Maksudnya apa? Yang bujangan dan gadis menikah, yang udah menikah punya anak. Itu namanya jumlah bertambah. Jadi harta bertambah, jumlah bertambah disebabkan karena silaturahim. Bahkan walaupun mereka pelaku dosa, dan dosa ini menghalangi rezeki Anda tahu. Tapi kalaupun mereka punya dosa di depan Allah, namun mereka sungguh-sungguh menyambungkan silaturahmi, niscaya harta mereka akan makin berkembang dan jumlah mereka akan bertambah. Nah, jadi kalau Anda merasa rezeki kurang baik, pintu rezeki agak sempit, rasa-rasanya zikir sudah sungguh-sungguh, doa pun sudah sungguh-sungguh, nah coba periksa silaturahmi. Nah, Nabi kita menegaskan dalam hadis ini bahwa silaturahmi ini menambahkan jumlah dan melapangkan rezeki. Di akhir hadisnya Nabi kita kembali menegaskan wa ma min ahli baitin yatawasaluna fayahtajun. Tidak ada orang yang bersilaturahmi lalu kemudian hidup miskin. Tidak ada orang yang bersilaturahmi lalu hidupnya penuh dengan kebutuhan yang tak tertutupi, alias miskin. Saya dengar Syekh Ruhaili, Sulaiman Ar-Ruhaili saat menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan silaturahmi dengan kemiskinan itu nggak pernah bertemu. Sehingga seseorang hanya ada dalam satu dari dua kemungkinan. Anda bersilaturahmi, kefakiran dan kemiskinan tidak akan mendekati Anda. Atau yang kedua, Anda putuskan silaturahmi sehingga hidup Anda penuh dengan kekurangan, penuh dengan kemiskinan, penuh dengan tanggungan hutang-hutang yang tak terselesaikan. Nah, jadi periksa hubungan silaturahmi. Karena Allah pernah bertanya kepada silaturahmi. Allah bertanya kepada silaturahmi. Allah berfirman, wahai silaturahmi, ada apa denganmu? Silaturahmi mengatakan, inni syakautu ilaika inni ultu ilaika aidal qati'ah. Kurang lebih seperti itu. Ya Allah, aku mengeluh kepadamu daripada diputuskan. Maka Allah menjawab, man wasalaki wasaltu, wa man qata'aki qata'tu. Wahai silaturahmi, siapa yang menyambungkanmu, akan saya sambungkan dengan rahmat-rahmatku. Tapi siapa yang memutuskanmu, akan aku putuskan pula dengan rahmat-rahmatku. Maka putus silaturahmi sangat ampuh memutuskan rahmat-rahmatnya Allah. Dan menyambungkan silaturahmi sangat ampuh menyambungkan Anda dengan rahmat-rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Nah, hadis ini ingat-ingatlah baik-baik, peganglah erat-erat, saudara, abang, dan adik Anda tidak seideal yang Anda inginkan. Mereka ujian bagi Anda. Ada seorang saudara pandai meminjam tapi lupa mengembalikan. Anda kalau nunggu saudara ideal baru bersaudara, Anda gak akan punya saudara. Anda kalau nunggu abang adik saya baik dulu baru saya mau bersaudara, Anda gak akan punya saudara. Saudara kita, abang kita, dan adik kita, orang-orang yang diujikan oleh Allah untuk Anda. Ini kalau saya ulangi, kalau Anda nunggu saudara yang sempurna, Anda nggak akan pernah punya saudara dalam hidup ini. Maafkan kekurangan mereka, bersabar atas kekurangan mereka agar persaudaraan ini tetap kokoh. Kadang-kadang pegal, ya datang saudara, minjam, nggak kembali, minjam lagi, yang kemarin aja belum bayar, seolah-olah lupa. Bahkan pegalnya kadang-kadang minjam uang, nggak bayar, tiba-tiba beli barang mewah depan kita. Saya baru ganti handphone misalnya.
Pegal nggak tuh? 3 kali pinjaman nggak kembali, tiba-tiba beli handphone baru, cash. Cuma sekalian, kalau hal-hal seperti ini Anda persoalkan, selesai sudah hubungan keluarga. Terus bagaimana? Kalau udah seperti itu, minta ganti daripada Allah. Ya Allah, saudaraku ini tidak mengganti, berarti kaulah yang mengganti. Ya Allah, gantilah. Anda pun kalau sebenarnya jujur, pinjaman-pinjaman saudara yang nggak kembali itu tidak bikin Anda miskin kan? Bikin Anda miskin nggak? Ini adik saya minjam, ini tante saya minjam, dan itu nggak kembali. Oke, nggak kembali, berapa jumlahnya? Puluhan juta. Oke, Anda jadi miskin nggak? Enggak. Jangan salah ya, kalau hidup Anda tidak lantas jadi miskin, anak-anak Anda tetap sehat, bisa jadi itu semuanya lapang dada Anda atas keluarga yang pinjam tak kembali. Jadi jangan sampai persaudaraan itu harganya uang tak kembali itu. Pinjam uang saudara 50 juta tak kembali, ya sudah berhenti bersaudara. Oh Masya Allah, jadi persaudaraan Anda cuma 50 juta harganya, murah sekali. Yang butuh bersaudara bukan mereka, kita yang butuh. Karena kita butuh saudara untuk silaturahmi kita. Ya. Nah, jadi usahakanlah lapang dada dengan kekurangan-kekurangan saudara. Karena tidak semua saudara itu membahagiakan. Banyak saudara itu yang menggelisahkan. Tapi sudah, kalau kebetulan bertemu dengan saudara yang membuat Anda gelisah, membuat Anda kesulitan, mungkin juga menipu Anda, lapang dada aja. Minta kepada Allah apa yang mereka nggak kembalikan. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, di zaman Nabi kita ada 2 orang kakak beradik. Si kakak ini rajin bekerja untuk kebutuhannya dan kebutuhan sang adik. Tapi si adik ini malah nggak tahu bekerja, taunya makan saja. Cuman si adik ini rajin ngaji dengan Nabi kita. Nah, akhirnya si kakak ini mulai tidak lapang dada. Akhirnya dia laporkan adiknya kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami kakak beradik, saya saja yang nyari uang. Adik saya ini taunya cuma makan saja, belajar, makan, belajar, makan, belajar, tidak ikut nyari uang. Kata Nabi SAW, wahal turzaku illa bihi. Kata Nabi, rezekimu dibuka oleh Allah karena adik. Ternyata lapang dada kita terhadap keluarga yang modelnya bisa makan tapi nggak bisa kerja itu, kita lapang dada dengan mereka, itu pintu rezeki juga. Terlebih kalau mereka punya kesibukan menuntut ilmu. Nah, jadi setelah orang tua sudah tidak ada, perekat kakak beradik ini udah nggak ada. Dulu sewaktu ada orang tua, pulang kampung bersama, lebaran bersama. Tapi sekarang udah nggak ada orang tua, udah nggak ada kebersamaan itu lagi. Itu jangan sampai terjadi. Ada orang tua kita bersama lebaran, tidak ada orang tua pun usahakan untuk tetap bersama lebaran. Lapangkan dada dalam bersaudara. Nabi kita alaihissalatu wassalam mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang terus menjaga silaturahmi lalu kemudian hidupnya miskin. Hidupnya penuh kebutuhan yang tak tertutupi. Tidak mungkin. Miskin, kefakiran itu nggak akan ketemu dengan silaturahmi. Anda seorang abang, sosialnya kita, adiklah yang mendatangi abang. Tapi tidak, lapang dada saja, Anda yang pergi. Alhamdulillah Anda sehat, iya. Anda punya kendaraan, iya. Ya sudah, Anda saja yang nyamperin, Anda saja yang mendatangi, apa masalah. Pahala buat Anda lebih besar. Nah, baiklah jemaah sekalian. Inilah 3 pesan mengawali kajian kita. Zikir 1 tadi, zikir 2, dan yang ketiga adalah tentang silaturahmi. Mudah-mudahan bermanfaat.